Sebagai orang yang berkecimpung banyak di lapangan, bersentuhan dengan banyak ragam manusia di Sumatera Barat ini, Ya, mengapa PRD? ya kita pekerjaan mangkrak itu umumnya terkait dengan tindak-tindak yang diduga korupsi. Taman budaya misalnya, tidak lepas dari tindak korupsi. Ada pengadaan sapi, dan macam-macam lah, banyak lah. Iya, tapi Mak De ini to the point aja kita Mak De. Ya. Anggapan orang itu dalam tanda kutip cagup PRD Asda ini kan arogan, kasar, dan omongannya to the point saja, keras gitu kan. Jadi berlawanan dengan seorang Mahyildi yang tidur di surau di musala pun mau dia berceramah dia di podium dalam masjid. Apakah ini tidak sebuah keraguan bagi Mak De, calon head to head satu lagi ini bisa lengser ke Prabon kan petana? Marah itu kan, nah ini kan kita bisa lihat. Atau bantuan ditumpuk? Batuan ditumpuk, tapi cerita berbunga-bunga di depan. Hanya gimmick. Gimmick ya? Iya, masyarakat tidak perlu gimmick. Bencana dijadikan pencitraan. Bencana di pencitraan itu kan. Malam guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sisi Kopi, channel podcast Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat, hadir kembali menyapa viewer sedunia. Hari ini Ngopi Toat bersama seorang tokoh yang trending terus di banyak grup WhatsApp, yaitu Pak Ade Edward. Saya biasanya memanggil Mak Ade karena memang mamak saya gitu kan, dan beliau ini dulunya terkenal sebagai pengamat dan praktisi kebencanaan di Sumatera Barat saat jadi ASN, dan sekarang sudah jadi orang merdeka, dan dia hadir di sini berbicara tentang tumbangnya kotak kosong di Sumatera Barat. Dan itu hari ini pendaftaran paslon Pilkada di Sumatera Barat atau Pilgub Sumbar juga dimulai oleh KPU di seluruh Sumatera Barat. Tadi siang mendaftar pasangan calon seperti diketahui Mahyildi dan Pasco Rusemi dengan gerbongnya cukup besar juga, yaitu ada PKS, ada Gerindra, ada Demokrat, ada Perindo, salah lagi satu lagi, atau ada yang lain nggak tahu saya. Itu yang jelas yang tren itu kan PKS, Gerindra dan Demokrat. Hari ini kita bicara, dan Mak Ade ini adalah sejauh sebelum putusan MK telah menyatakan bahwa Sumatera Barat pasti kotak kosong tidak akan terjadi, itu khusus di Pilgub ya, Pilkada Sumatera Barat. Selamat malam Ade. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa dasarnya Mak Ade menganalisis atau mengamati atau mencuitkan perlawanan terhadap kotak kosong ini awalnya dulu? Jadi ini kan sejak awal ya terbetik berita ada skenario Pilgub Sumbar itu kotak kosong. Jauh sebelum keluarnya putusan MK. Ya, kita masyarakat Sumatera Barat ini kan induk dianggap secara nasional itu daerah induk demokrasi. Yes. Nah, kita mendengar civil society kita itu Sumatera Barat ini kuat sekali ternyata. Ya. Kenapa? Kontestasi atau pilgub, pilkada dengan kotak kosong itu demokrasi yang tidak sehat. Aib ya. Aib untuk Bisa Sumatera Barat. aib di Ranah Aib, Minang. malunya Sumatera Barat. Malunya Ranah Minang, kok bisa? Nggak ada lagi orang Minang ini.
Nggak ada potensi-potensi figur-figur kepemimpinan kita yang lain. Kok bisa kotak kosong? Nah inilah sebetulnya mendorong civil society untuk menggedor, mendobrak skenario kotak kosong itu. Akhirnya diakomodir oleh putusan MK ya? Ya jauh sebelum keputusan MK sebetulnya kan, sebagai contoh ketika salah satu paslon ya sebagai penantang itu pada akhirnya mendapatkan koalisi yang mencukupi yang diawali oleh PAN dan Nasdem. Ya, Pak calon itu Pak Epi Ardiasda. Pak Epi Ardiasda, Bupati Solo saat ini ya. Kita bukan melihat figurnya dulu. Ya. Kita melihat ini demokrasi yang tidak sehat. Kalau Sumatera Barat, kalau Minang ini satu paslon lawan kotak kosong. Itu tidak. Malu Sumatera Barat, malu. Akhirnya cuapan-cuapan Made di banyak WhatsApp grup itu, walaupun terjadi debat chat war, akhirnya hari ini terjadi 2 hari sebelum pendaftaran ke KPU sudah clear ya. Ya sudah clear. Paslon Epi Ardiasda dengan Ekos Albar. Albar. Ya. Duo EA. Alhamdulillah. Melawan yang dikatakan kuat elektabilitasnya yaitu Mahildi dan Pasko. Nah, masalah menang kalah itu sudah takdir. Tergantung ikhtiar dalam masa menjelang pencoblosan. Namun dengan tumbangnya terjungkalnya ini rencana kotak kosong ini dan akhirnya menjadi head to head. Nah itu sebetulnya sebuah perjuangan masyarakat civil society Ranah Minang ini. Itu termasuk energi elektoral bagi EPRD? Nah EPRD mendapat energi dari dokongan aspirasi dari masyarakat baik di ranah maupun di rantau. Malu kita. Nah inilah akhirnya beberapa parpol menyadari dan mengakomodir itu. PAN, udah jelas. PAN partainya Pak Epi Ardiasda, Nasdem. Nah itu udah cukup. Tinggal mencari calon wakil. Ekos. Oh itu sudah menambah partai pengusung. Menambah lagi Ekos ini. Ada Pak Ekos. Ada Golkar, ada PDIP. Ya alhamdulillah ya itu menjadi kurang lebih kalau porsinya di DPRD provinsi itu 30 kursi. Nah, alhamdulillah. Nah inilah gerakan-gerakan yang patut kita perhatikan. Dan ini adalah kemenangan civil society Ranah Minang dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat itu. Demokrasi yang cerdas. Ya, siapapun figurnya, yang penting kontestasi pilgub kita itu terdepan di Indonesia. DKI saja belum bisa, masyarakat DKI tidak bisa mengikuti kekuatan civil society Ranah Minang ini. DKI ikut-ikutan, kan skenario pertama kotak kosong. Keluar MK baru terpikir untuk menjungkalkan kotak kosong. Wah, jadi di Indonesia ini terdepan sebetulnya. Tapi Made, pribadi ini Made, sebagai orang yang berkecimpung banyak di lapangan, bersentuhan dengan banyak ragam manusia di Sumatera Barat ini, mengapa EPRD? Ya kita tadinya terlepas dari figur, tetapi ada satu yang muncul. Siapapun yang mau muncul kita dorong sebetulnya. Tetapi yang lain kan tidak melihatkan gerakan-gerakan yang cukup kuat. EPRD terkuat di antara figur-figur yang ada. Ya dalam dialog Made dengan paslon Made itu, terutama Pak EPRD, apa sih yang akan menjadi trademarknya, brandingnya untuk menyaingi seorang Mahildi? Pertama, kalau dari komunikasi yang sudah beberapa bulan, kemudian saya kan di Solo juga sejak tahun 2000 juga sudah kenal secara pribadi dengan beliau ya tahun 2000-an ya. Terakhir ya memang keresahan beliau ya melihat perkembangan Sumatera Barat ini. Ya kita sama tahu lah semua ya. Infrastruktur ya itu kan dikeluhkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Ada 450 km jalan provinsi yang tidak terawat.
bertahun-tahun tidak pernah dirawat seperti di Lintau dan lain-lain. Belum lagi yang lebih viral itu kan jalan provinsi dari Padang 2 ke Simpang Malala. Itu meledak ketika jalan Lembah Anai itu terputus. Meledak, viral lah pentingnya jalan, penggalan jalan itu. 450 km. Ya, dan masyarakat itu kan mengamati ya, merasakan berapa kerugian masyarakat itu. Ya terlepas dari putusnya jalan Lembah Anai. Di Lintau itu kan tidak pengaruh dengan Lembah Anai. Itu masalah infrastruktur. Kemudian kegiatan-kegiatan pembangunan mangkrak tertunda. Nah itu kan menyebabkan uang yang beredar itu tertahan. Uang beredar tertahan, masyarakat dirugikan. Ya, belum lagi isu-isu pekerjaan mangkrak itu umumnya terkait dengan tindak-tindak yang diduga korupsi. Taman budaya misalnya, tidak lepas dari tindak korupsi. Ada pengadaan sapi, ya macam-macam lah, banyak lah. Dan itu kan belum lagi laporan resmi dari LHP dari BPK, ya, itu kan juga bisa diketahui publik secara mudah, ya. Dan itu kan kita saksikan bersama. Bagalah ibarat kata orang tua-tua, basuluh matuari bagalanggang orang rami, semua mengikuti. Ya, tapi kan dampaknya kan tidak signifikan penurunan elektabilitas dari seorang calon petahana Pak Mahyeldi itu. Ya kita melihat saja, jadi bagaimana Pileg, Pileg 2004. Iya, iya, iya. Saya rasa ngikuti saja pemilu ke pemilu ya, Pileg ke Pileg. Ini kita harus terbuka lah secara dengan fakta kita sekarang itu. Sebagai contoh, di Pileg legislatif Provinsi Sumatera Barat itu, incumbent-nya tuh, sekarang yang barunya itu 70%. 30% cuma yang lama. Tapi kan kenapa partainya itu? Pak Mahyeldi juara. Ya terlepas dari itu, tapi kan ini masyarakat merespon tidak bodoh. Ya, 70% incumbent-nya terjungkal. Itulah cara masyarakat menghukum. Mengikuti 4 tahun, 5 tahun, ya mereka cara menghukumnya tidak mereka pilih. Dan itu kan fakta. 70% incumbent tumbang. Lalu kalau kita lihat data lagi, ada beberapa partai besar yang cukup besar. Ya. Total DPRD kabupaten kota itu kehilangan 48 kursi. Anjlok ya? 48 kursi hilang. Belum pernah selama dunia berkembang seperti itu. Lalu yang satu lagi ada yang hampir 20-30. Dan kebetulan kedua parpol inilah yang mendukung petahana sekarang. Ya kan, bayangin kedua parpol itu anjlok. EPRD Ekos, Made. EPRD Ekos. Ini sebuah obat rindu kepemimpinan ideal Minangkabau yang dicoba ditawarkan, ya. Termasuk oleh seorang Ade Edward, atau bagaimana? Tidak, kita melihat secara kasat mata saja. Sebagai contoh, Pak EPRD ini. Mana daerah yang setelah pasca COVID yang investasinya menggeliat di Sumatera Barat? Coba kita lihat. Kabupaten Solo ya. Kabupaten Solo, lalu kita lihat aja daerah kita. Kabupaten Solo yang paling tinggi investasi dunia usaha. Baik itu pertanian maupun pariwisata. Kemudian 50 kota dengan lembah haraunya dan sekitarnya. Nah baru Mande malah melorot. Nah itu fakta. Kemudian kita juga melihat, kan banyak kepala-kepala daerah kita itu yang berlatar belakang pengusaha. Baik di kabupaten kota maupun di provinsi kan pengusaha latar belakang. Ada yang pengusaha. Ada enggak ya berani berinvestasi di Sumatera Barat secara nyata? Hanya EPRD. Kita lihat maraknya Danau Diate dan sekitarnya itu sekarang. Ada 20 resort bertumbuh dalam hanya waktu 2 tahun. Nah ini. Nah kalau Ekos Albar, walaupun cuman sampai setahun enggak? Setahun.
itu menjadi perhatian publik. Ya, dia fokus terutama pelayanan masyarakat dalam bencana. Kita lihat, kan dia pemain baru Iya. dalam eksekutif. Berapa hari tinggal di rumah dinasnya dibuka untuk pengungsi banjir. Itu masyarakat melihat, merasakan, walaupun sebentar, tapi keberadaan Ekos itu di Kota Padang dirasakan, eksistensinya dirasakan oleh masyarakat, walaupun waktunya singkat. Nah, kita harus melihat seseorang itu kemampuannya dari kinerja yang ditunjukkan, bukan dari cerita mimpi ke depan, tetapi kinerja itu adalah apa yang sudah dikerjakan. Itulah sebuah prestasi. Iya, tapi Mak De ini to the point aja kita, Mak De. Ya. Anggapan orang itu dalam tanda kutip Cagup EPRD Asda ini kan arogan, kasar, dan omongannya to the point saja, keras gitu kan. Jadi berlawanan dengan seorang Mahildi yang tidur di surau di musala pun mau dia berceramah dia di podium dalam masjid. Apakah ini tidak sebuah keraguan bagi Mak De, calon head to head satu lagi ini bisa lengser ke Prabon kan petana? Marah itu kan ada sebab. Ya, kecuali EPRD ini marah ketika masyarakat ya itu dia. Oh. Jadi beliau sebetulnya memiliki rasa sensitivitas tinggi terhadap penderitaan masyarakat. Ketika masyarakatnya teraniaya, dia pasti akan marah. Dan saya kan 30 tahun di PNS dan bisa tahulah saya bekerja bagaimana selama ini. Sebagai eksekutor ada saatnya memang marah. Kalau bekerjaannya bertele-tele, masyarakat yang teraniaya ya harus marah, harus tegas. Jadi saya ngurus bencana. Kalau bantuan itu terlambat, saya pasti marah. Sama saya. Apa bedanya? Yes. Eksekutor ya harus begitu. Kalau enggak akan selesai pekerjaan ini. Dengan bahasa berbunga-bunga, enggak akan selesai pekerjaan. Hati senang tapi bantuan terlambat untuk apa? Nah, ini kan kita bisa lihat. Atau bantuan ditumpuk. Bantuan ditumpuk, tapi cerita berbunga-bunga di depan. Hanya gimmick. Gimmick ya. Iya, masyarakat enggak perlu gimmick. Bencana dijadikan pencitraan. Bencana di pencitraan itu kan tidak betul-betul tidak pantas ya. Humanisnya itu di mana? Ya. Nah, kalau marah karena masyarakat teraniaya, misalnya pelayanan di puskesmas yang lambat, malah tidak ada pelayanan, Ngamuk pun boleh. iya dong tuh. Kalau perlu dipindahkan semua, diganti semua pegawai. Oh, sadar. Loh, harus begitu. Kan bukan untuk kepentingan pribadi dia marah itu. Iya. Untuk kepentingan masyarakat. Nah, nyatanya sekarang puskesmas itu mendapat penghargaan karena pelayanannya baik. Tambahkan ini, Mak De, terakhir saya melihat sosok seorang Prabowo yang luar biasa di Rakornas Golkar. Ketika EPRD Asda mendatangi beliau dan meminta restu maju di Pilgub Sumbar 2004. Ini Mak De melihatnya apa ini? Oh ya, itu kan beberapa hari yang lalu ya, dalam Munas ya, Munas PAN, Prabowo hadir ya sebagai negarawan sebetulnya, negarawan presiden terpilih dan luar biasa, sangat demokratis. Seorang Prabowo presiden terpilih kita ya, selamat ya, dan menunjukkan betul-betul seorang negarawan. Saya merinding ya melihat momennya itu, sangat akrab dengan Pak EPRD ya, ketika Pak EPRD melaporkan dia maju, mohon doa restu dan responnya maju terus kapten. Ya, maju terus kapten, walaupun calonnya juga ada. Jadi beliau bisa memisah-misahkan. Oh, luar biasa. Iya. Ketika sebagai ketua parpol
ketika hadir sebagai sebagai presiden terpilih. Luar biasa, kita apresiasi Bapak Prabowo yang mudah-mudahan segera dilantik ya tanpa halangan. Alhamdulillah, kita apresiasi sekali Bapak Sip, Prabowo. Made. Oke, itulah seorang Made melihat bagaimana pertemuan Pak EPRD Asda dengan Pak Prabowo kemarin di Jakarta itu. Oke, Made. Saya kira ini hujan. Head to head kita ini akan asik di saatnya nanti, dan satu yang harus diingat, Ade Edward dalam posisi merdeka. Dia punya analisis, berangkat dengan data-data, belajar dari pengalamannya, dan silahkan bagi pemirsa Ngopi Toat kalau mau komen silahkan komen apa saja, no problem. Yang penting ini pendapat dari seorang yang merdeka. Dan itulah Pak Ade Edward. Sebelum kita akhiri, closing statement Pak Ade terkait menang kotak kosong, tumbang, lalu Pilkada Sumbar head to head. Ya, satu kita merasa gembira ya, dengan adanya penantang ini yang sudah hampir dipastikan dua paslon. Ini adalah kemenangan masyarakat Sumatera Barat, sehingga kita memasuki kontestasi ini dengan betul-betul pesta demokrasi. Ada dua pilihan, silakan pilih yang mana kita suka, kita menikmati selama ini, ya, mendengarkan selama ini, silakan. Kita negara demokrasi, pilihan kita akan dijamin menentukan oleh konstitusi. Iya, kemudian akan menentukan apa yang akan kita nikmati 5 tahun ke depan. Makanya berhati-hati kita di TPS itu. Pilih, teliti sebelum membeli. Kalau kita membeli di pasar ya, teliti betul. Apa track recordnya, prestasinya yang sudah selama ini. Itu kita mengukur. Ya, Sebelum itu paslon Made ini kapan mendaftarnya? Ya, Pak EPRD itu memang terakhir itu tanggal 29. Saat terakhir, last minute. Itu ada maksudnya sebetulnya Pak EPRD. Kenapa tuh? Ini yang perlu kita jelaskan. Karena belum siap atau gimana? Bukan. Atau duitnya nggak ada? Bukan. Ya, beliau betul-betul orang yang jiwanya itu baik, mulia. Maksudnya itu adalah memberi kesempatan kepada parpol-parpol yang belum mendapat paslon. Ayo bergabung. Ya, betul-betul dibuka kesempatan seluas-luasnya. Ayo. Makanya tadi juga berdatangan itu partai-partai yang belum mendapat sangkutan kepada paslon yang sudah mendaftar. Sehingga sampai tanggal 29 itu ya masih diterima, silakan. Ya, dukungan, aspirasi dukungan akan diterima dengan sangat-sangat lapang hati. Demikian. Oke, Made. Baik. Terima kasih Pak Ade Edward yang telah hadir di tengah hujan deras di luar sana di Ngopi Toat. Ngopi Toat adalah sebagai wadah untuk memberikan informasi, sharing, dan tidak sebagai justifikasi. Tapi yang jelas 29 Agustus besok adalah hari terakhir pendaftaran pasangan calon. Kalau memang betul, maka EPRD Eko Salbar akan mendaftar ke KPU tanggal 29, maka Pilkada Sumbar head to head. Kotak kosong ke laut aja. Bila itu baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Luar biasa tuan.